selamat datang kembali teman-teman di channel ini, yaitu TTR TV, channel yang membahas tentang tutorial, tips, review, dokumentasi, dan juga beberapa edukasi. Nah, kali ini kita akan mereview dan membandingkan, dan nanti kita akan melihat perbandingan antara piston NMAX Old dan juga R15 V3. Dan nanti kita lihat perbedaannya apa saja dan apakah bisa saling pakai, perlu penyesuaian atau PNP. Oke, nah ini di depan kita ada dua piston. Yang di sebelah kanan adalah piston R15 V3 dan ini kondisinya baru, dan ini punya NMAX Old. Nah, ini kondisinya bekas tapi masih layak pakai alias masih bagus. Dan di sampingnya ada perabotan, ada head, ada tutup head, ada ring piston, ada pen, dan lain-lain. Nah, yang pertama yang mau kita bandingkan adalah diameter kedua piston ini. Sebenarnya sama saja, sama-sama berdiameter 58 mm. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini mungkin agak oke. Nah, ini sama 58 mm. Nah, tujuan orang biasanya mengganti si piston NMAX Old dengan menggunakan R15 itu biasanya untuk menaikkan kompresi, dimana pada kedua piston ini terdapat perbedaan pada bagian atas. Pada bagian atas untuk NMAX Old dia agak mendem ke bawah seperti ini, dan ini untuk kompresi standarnya dia 10,5 berbanding 1. Oke, nah ini dia agak mendem ke bawah ya. Nah, ini kita akan bandingkan dengan punya R15. Nah, ini R15 dia agak sedikit lebih jenong dibanding dengan NMAX Old. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat perbandingannya. Nah, dengan kita mengganti piston NMAX Old menggunakan R15, tentu tenaganya akan makin padat dan makin responsif. Dikarenakan ketika kita pakai piston R15 V3 ini, kompresi akan naik dari 10,5 ke 11,6 berbanding 1. Nah, untuk cowakan si klep R15 dia sudah lebih besar. Teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat untuk posisi klep minyak atau in. Nah, ini yang R15 dia lebih besar, jadi tidak perlu lagi kita melakukan pencowakan tambahan. Dan untuk yang X nya pun dia lebih besar yang R15 daripada yang NMAX, jadi tidak perlu kita lakukan penyesuaian lagi. Lalu kita akan lihat tinggi piston. Nah, ini pennya akan kita masukkan seperti ini. Oke. Nah, jarak dari pen ke atas atau ke bagian permukaan piston itu sama ya. Jadi tidak perlu kita melakukan papas ulang. Ini sama persis tingginya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sama. Jadi tidak perlu kita melakukan penyesuaian lagi. Oke, untuk posisi titik yang ada di sini untuk semua piston Yamaha ini menghadap ke bawah atau ke klep X atau klep buang. Nah, ini juga sama, di sini ada tanda titik.
dan di sini ada tanda titik. Untuk pen yang digunakan sama ya. Dan untuk ring yang digunakan pun itu bisa saling pakai. Kita bisa pakai ring piston R15 atau punya NMAX bawaannya. Oke, nah ini kalau kita beli baru si piston set R15 dapat ringnya yang kode BK6. Tapi semisal kita mau pakai bawaan NMAX juga bisa, sama aja. Dan pennya juga sama persis ya, karena dia malah pakai kode 2DP. Dan tentu si klip ini juga sama. Nah, untuk lebih menaikkan kompresinya supaya mungkin sekitar 11,8, nanti kita akan lakukan, ini tips dari gua juga, akan kita lakukan nanti pemapasan head di bagian belakang ini dengan kita bawa ke tukang bubut. Nanti kita akan papas sebanyak 0,5 mili supaya kompresinya makin padat dan masih aman untuk dipakai harian. Nah, terus berikutnya tips dari gua untuk ketika kita menaikkan kompresi dari standar menjadi naik, kompresinya lebih padat, pastikan teman-teman menggunakan spare part yang berkualitas atau original. Seperti yang gua pakai ini, maksudnya ini original bawaan pabrik. Mungkin untuk aftermarket bisa aja, tapi teman-teman lihat lagi kualitas, karena untuk kompresi 11, sekian atau 12 kurang itu dia butuh bahan piston yang forging supaya awet dan kuat apabila kita pakai jarak jauh gaspol. Nah, apabila ada pertanyaan dari teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar. Yang pasti untuk pemasangan piston R15 V3 ke NMAX itu pemasangannya PNP tanpa merubah apapun. Oke, dan untuk video pemasangan nanti kita akan buat dalam video terpisah supaya tidak terlalu panjang. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari channel ini, mohon dibantu untuk subscribe dan juga dibagikan agar lebih banyak teman-teman kita yang mendapat manfaat dari video ini. Dan di akhir kata, gua ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.